محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته خصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام جلال الدين محمد السيوطي ولصاحب الأشهر الإمام الصغير وكل من يدرس في هذا المسجد المسعى شاء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الله تعالى في سورة البقرة. Kita lanjutkan kembali surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. 184. Kemarin kita sudah bahas tentang ayyamam ma'dudat, hari-hari yang waktunya sudah ditentukan. Kutiba alaikumus syiyam, di ayat sebelumnya Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Puasanya masih umum. Apakah ayyamul bid, puasa muti, apakah Siam Daud, apakah puasa 3 hari di setiap bulan, apakah puasa di bulan haram atau bulan suci, ya, itu kan semuanya puasa tuh, siam semuanya. Tapi yang dimaksud dengan kutiba di sini dipertegas di ayat yang ke-184. Oh bukan, ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang waktunya sudah ditentukan. Ay qalail, artinya enggak banyak hari-harinya, hanya di hari-hari tertentu saja. Ya, ma'dudat artinya bilangan yang dibilangkan, artinya yang bisa dihitungkan. Nah, ketika kemudian masuk bulan suci Ramadan, hilal sudah terlihat, pemerintah sudah mengisbat faman kana minkum, fa artinya maka, man artinya siapa, kana ini bentuk past tense atau untuk menunjukkan waktu yang telah lampau. Artinya sebelum masuk bulan Ramadan terjadi sesuatu dari sejak sebelum puasa itu tiba. Kana, maka barang siapa, faman kana, yang adalah dia sebelumnya, ya, artinya yang sudah lalu, minkum, sebagian daripada kalian, hina syuhudihi, ketika bulan disaksikan atau ketika sudah terlihat bulan hilal, apa, maridhan, sakit. Nah, ini kan yang kemarin baru kita singgung tentang masalah sakitnya. Cuma yang jadi permasalahan, sakit yang dimaksud di sini itu sakit yang seperti apa? Nah, ini nggak bisa kalau hanya merujuk ke kitab tafsir. Di dalam tafsir hanya dijelaskan orang sakit yang bisa membahayakan kepada dirinya sendiri. Padahal nanti ketika kita cek di dalam kitab-kitab fikih, ada kriteria-kriteria tertentu di mana sakit seseorang ketika masuk bulan Ramadan
boleh baginya untuk tidak berpuasa. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, kutipannya, i'lam anna lil maridi salah satu ahwalin. Ketahuilah oleh kalian bahwa kondisi orang yang sakit di bulan puasa, salah satu ahwalin itu ada 3 keadaan. Perhatikan kalau kita merasa sakit di bulan Ramadan, apakah kita masuk dari salah satu dari 3 keadaan ini dan seperti apa konsekuensi hukum puasanya. Yang pertama, fa'in tawahhama dararan yubihu lahu tayammuma kuriha lahu as-shawm. Yang pertama, fa'in tawahhama, jika terbayang, diprediksi dararan, dengan puasa tersebut akan menciptakan atau melahirkan kemudaratan untuk orang tersebut, yubihu lahu at-tayammum, yang diperbolehkan bagi orang tersebut untuk tayammum. Nah, ini kalau kita ngaji lagi, kan lagi bahas masalah puasa, kan lagi bahas masalah orang yang boleh gak berpuasa. Loh, kenapa di sini disinggung masalah tayamum? Nah, biasanya orang kalau udah tayamum, sakitnya itu gak ringan, minimal tensi atau demam, atau ya kalau udah tayamum itu agak berat lah, entah karena luka yang ada di kulitnya dan lain sebagainya. Sekiranya orang itu sampai pada level di mana sakitnya sudah tidak boleh lagi berwudu dengan air, bersuci dengan air, tapi diganti dengan tayammum, itu di antara kriterianya, maka orang tersebut kuriha lahu as-shawm, dimakruhkan baginya untuk berpuasa, wajaza lahu al-fitr, dan bagi orang tersebut boleh untuk iftar atau berbuka. Nah, berarti puasa itu nggak selalu hukumnya wajib, Pak. Yang pertama di sini dijelaskan hukum berpuasa adalah makruh. Makruh bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu bisa memperparah sakit yang ada. Di sini barangkali kita ada yang pernah atau mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Mungkin belum terjadi sesuatu yang lebih parah, tapi diyakinkan, apalagi ada keterangan ahli kesehatan seperti dokter yang menyatakan, Bapak kalau puasa ntar lambungnya bakal makin parah lagi, lambung Bapak udah kena ulkusnya, jadi harus diisi oleh makanan. Kalau kosong, asamnya meningkat. Kalau asamnya meningkat, asam lambung. Kalau Bapak asam lambung, tergantung ketahanan tubuh. Kalau tubuh Bapak kuat, Bapak cuma nyeri di ulu hati. Tapi kalau nggak kuat, bisa keserang sampai ke pencernaan. Efeknya Pak Dokter, muntah-muntah. Kalau udah muntah-muntah, lemas. Kalau udah lemas, tapi saya masih hidup. Saya masih hidup. Itu bukan kata orang, itu pengalaman diri saya sendiri. Ya. Saya juga kadang-kadang salah memaksakan. Dulu waktu masih sering kuat asam lambung. Mungkin ada di antara Bapak yang punya lambung, punya sih Pak, lambung masih punya. Maksudnya punya kambuh, suka kambuh gitu ya di waktu-waktu tertentu. Dan saya merasakan puncaknya di operasi. Bukan operasi lambungnya, tapi operasi batu empedunya. Tapi alhamdulillah sejak selesai di operasi batu empedu sampai sekarang, sekalipun nggak pernah lagi kambuh. Mudah-mudahan ya kan, sehat semua dah kita. Biar pada sehat semua. Nah, kita sih belum sakit, cuma udah ada tanda-tanda nih. Udah ada tanda-tanda pengen mual ini itu segala macam. Yang kita yakin ini kalau ke dokter Ayu bakal kayak gitu jadi. Ya udah. Maka puasa dalam kondisi seperti itu boleh untuk dibatalkan, dan jika lanjut memutuskan untuk berpuasa, hukumnya bagi orang tersebut makruh. Jadi puasa nggak selalu kutiba dalam kondisi-kondisi tertentu. Minkum maridon, ya. Kalau sakit, tuh itu kondisi sakit yang pertama.
Ada kondisi sakit yang kedua, fa in tahaqqaqad darar. Kalau tadi masih diprediksi bakal sakit. Kalau tadi masih diprediksi bakal sakit, yang sakitnya apa muntah-muntah, apa yang lemas nanti diinfus dengan cairan mungkin belum tentu terjadi. Tapi ini diyakinkan kalau dia nggak makan, itu bakal terjadi hal yang lebih buruk ke depannya. Fa in tahaqqaqa ad-darar. Kalau misalnya yakin dan dipastikan darar itu artinya bahaya. Bahaya akan terjadi yang sudah disebutkan walau bi ghalabatiz zanni, sekalipun dengan persangkaan, dugaan yang kuat. Yakin ini mah kalau kamu masih tetap berpuasa, obatnya nggak diminum, ya, dugaan kuat akan terjadi sesuatu yang tidak baik, wantaha bihil udru ilal halaki, yang akhirnya nanti membuat kebinasaan atau mengganggu kesehatan bagi orang tersebut, wadhihabu manfaati udwin, apalagi sampai hilang fungsi organ. Tahu organ Pak? Bukan tunggal, banyak. Organ tubuh maksudnya. Sampai menghilangkan fungsi organ, maka dalam kasus tersebut tidak lagi dihukumkan sebagai makruh, tapi haruma alaihi as-shaum, haram puasa bagi orang tersebut. Wajib batal. Sekali lagi wajib batal. Ini bukti nanti di ayat 185. Ini kita masih 184. Makanya sebelum masuk 185, Allah ngasih ketentuan dulu soal puasa seperti apa, biar nanti ketemu ayatnya yuridullahu bikumul yusra. Allah tuh pengen kita tuh gampang urusan. Karena ada sebagian di antara kita punya prinsip sebaliknya, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah sih? Tapi Allah justru ingin adalah gampang, adalah cicai. Nah, gitu. Jadi yusra-nya itu yang ingin dikedepankan oleh Allah Ta'ala. Makanya ayatnya inna ma'al usri. Ingat Pak ya, pakai ma'a tuh, bukan ba'da. Kadang-kadang kita terjemahin ba'da, sesungguhnya setelah, ya, sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. No, itu inna ba'dal usri yusra bahasa Arabnya. Tapi di firman Allah inna ma'a, apa artinya ma'a? Beserta, bersama. Arti beserta, arti bersama, barengan. Artinya ketika Bapak diuji dengan suatu kesulitan, itu di saat yang sama sebenarnya ma'al usrinya Bapak, beserta kesulitan yang Bapak hadapi, Allah ngasih yusra-nya. Yusra itu artinya mudah. Yang namanya yusra, yusri, yasir, yasar, itu artinya gampang. Yang Allah nggak ingin usra. Makanya yang namanya usra itu nggak usra. Apa dalilnya? Unyil. Kan ada si usra kan? Berarti tahu kan? Nah itu usra itu artinya apa? Nyusahkan. Jadi bikin ya, kalau Bapak jadi seorang guru, jadi seorang administrator, membuat regulator, kalau bisa pakai prinsip yang memudahkan. Kalau kita dagang, mudah-mudahin, murah-murahin. Karena ketika transaksi lancar, beli berapa? Ini 2.000, malah ini 2 kilo, tiba nggak bisa, susah. Ya kemarin Bu ini bisa beli lele 14, mau udah nah, ketika ada bahasa seperti itu Allah merahmati kita. Allah merahmati orang yang mempermudah ketika melakukan transaksi ataupun muamalah apapun. Tapi ini gak berlaku buat orang yang agak sedikit pelit ya. Rugi lah, dagang harus pelit. Betul, sepakat, saya sepakat. Kita semua mungkin ada yang usahanya jualan gitu ya. Tapi kaidah pelit tersebut nggak harus selalu dipakai. Kadang-kadang dibalik pengorbanan sebuah diskon atau hadiah, Allah nyiapin rezeki dari tempat lain yang kita nggak tahu seperti apa. Ya. Ma'al usri yusra yang situ. Nah Allah tuh pengen dengan puasa ini memudahkan kita.
jangan nanti Pak agama dituduh. Tuh, mati ini orang nih. Lu tau gak? Gara-gara Islam ngajarin puasa. Nanti akhirnya Islam yang jelek. Jadi kita jangan bikin image seolah-olah agama ini tuh menyusahkan, menyakitkan. Kalau ada bocah berantem atau main gambaran bagi Jumat, karena aku sering banget kan. Kalau nanya adik, tapi caranya kan gak begitu. Dan bocahnya juga ketahuan, orang-orangnya juga kita identifikasi, anaknya Pak ini gitu. Tapi gak apa-apa, emang dunianya kayak gitu. Jangan, lu awas lu ya, main gambaran lagi, lu datang ke masjid besok kayak gitu. Yang menjadi omongan bukan dia Pak, bocil yang datang ke masjid. Tuh, no, tuh kayak dia tuh, habis diomelin kemarin dulu usah masjid. Nah, akhirnya omongan kayak gitu. Yang jadi fitnah siapa? Bukan fitnah bahasa Indonesia ya. Yang jadi tuduhan siapa? Masjid. Jamaah masjid mas'ah tidak ramah anak. Padahal kita sentralisasi anak di situ. Itu tujuannya apa? Biar mereka nyaman sok. Di situ mau tendang-tendangan bodo amat. Gitu ya. Bukan justru mempersulit. Biar mereka yang pengen sholatnya khusyuk, tidak mengganggu anak. Ya bocil juga dengan dunia bermainnya dalam ibadah tetap bisa. Buat saya nggak masalah. Justru senang masjid yang diriuhi oleh anak-anak itu, harapan masa depan melanjutin masjid itu ada. Walaupun bocahnya agak bangor-bangor dikit, tapi harapan masa depan minimal kalau kita udah nggak ada yang ajar di masjid. Nah, itu harapan masa depan. Bukti lain Allah memudahkan apa? Covid. Ketika kemarin terjadi pandemi, azannya kan saya nggak tahu kalau di masa saya belum tinggal di Ilham era waktu itu. Kan nanti hayya 'alas shalah kan kayak gitu. Kalau Covid ganti sallu fi buyutikum gitu. Kata siapa? Kata Nabi dalam riwayat Imam Ibnu Abbas, sallu salatlah kalian fi buyutikum di rumah kalian masing-masing. Waktunya udah masuk, jangan ke masjid. Nah, kalau benar-benar pandemi, bukan di pandemi ini, bukan di covid ini. Kita tahu jika suatu saat terjadi, intinya agama ini udah memberikan jalur masing-masing jika terjadi kasus masing-masing. Nanti jangan salahkan, distancing, berkerumun, tuh gara-gara sholat jamaah tuh. Satu kompleks, satu blok pada nolak tuh, Pak ini udah kena, Pak ini sudah mati duluan dari kemarin. Nah, yang jadi tuduhan siapa? Islam ya kita. Padahal agama ini ngasih ketentuan, ngasih rambu, ngasih jalur buat orang yang sakit kayak apa. Tuh, 2. Yang ketiga, fa'idah stamarra sha'iman. Ya, wa idza stamarra sha'iman. Kalau dia tetap kekeh lanjutin puasanya, maka kemungkinan terburuknya hatta mata, sampai orang tersebut mati. Dia tetap puasa, dokter udah nyaranin Bapak jangan puasa, tapi dia masih tetap puasa. Maka mata Asia, maka orang tersebut matinya dihukumkan sebagai mati dalam keadaan bermaksiat. Ini kata Imam Nawawi ini, Al-Bantani. Alih-alih kita pengen ibadah, cuma nggak tahu ilmunya, kita sangka dapat pahala, ternyata yang dapat maksiat dan dosa. Nauzubillah. Itu kalau sakit sudah sampai di level itu. Nah, tapi kalau sakitnya ringan, fa in kana al-maradu khafifan. Tapi kalau sakitnya ringan, contohnya kasudain, kayak pusing, sakit kepala, wa waj'i udhunin wasinin, sakit gigi, lam yajuz al-fitru. Kalau sakit-sakit tiba model kayak gitu doang, kayak kelilipan, kecoa misalnya. Ya contohlah sakit-sakit yang kayak gitu, lam yajuz lahu al-fitru. Justru haram, nggak boleh buat dia untuk berbuka puasa. Illa ayyakhofa aziyada, kecuali kalau emang bisa berpotensi nambah lagi sakitnya. Pusing apa namanya itu yang
vertigo. Nah, pusing yang sampai vertigo yang kalau itu udah kelayangan parah ya sehingga bisa mengakibatkan seperti epilepsi atau ayan. Nah, itu boleh untuk berbuka. Diawali dari gejala-gejala emang kecil dulu gitu, tapi ini kalau nggak dikasih air minum untuk penetral, misalnya air putih, ini bisa jadi parah. Nah, itu boleh untuk tidak berpuasa dalam kondisi yang seperti itu. Ya, kondisi yang pertama maridhan. Yang kedua, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Nah, ini balik ke bab musafir di dalam fikih. Karena di sini dikasih keterangan musafiron safarul qasri yang kemarin saya jelaskan. Perjalanan yang kriterianya sudah boleh untuk mengkosor atau memendekkan jumlah rakaat yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Nah, perjalanan yang boleh itulah yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan nanti juga perjalanannya diklasifikasi termasuk tujuannya. Apa? Untuk tujuan yang minimal mubah. Kalau udah sampai makruh apalagi haram, nggak boleh kosor. Artinya nggak boleh puasa. Anda mau mana? Anda mau ke Pati dulu? Ke Pati. Ngapain? Ya ini naruh mobil tadahan. Misalnya. Ini contoh. Nah, itu dianggap safarul isyan, perjalanan maksiat. Dalam konteks seperti itu, dia tetap diwajibkan berpuasa, dia tetap diwajibkan untuk sholat. Tapi di tengah perjalanan maksiat tersebut, dia memutuskan untuk berbuka, haram hukumnya. Di tengah perjalanan tersebut, dia memutuskan untuk menjamak atau mengkosor sholat, juga haram hukumnya. Jadi, safar yang diperbolehkan di sini adalah safar yang minimal mubah. Apalagi kalau sunnah. Contohnya apa? Kaziyaratin. Seperti berkunjung, berziarah. Ziarah ke siapa? Ziarah ke orang tua. Nah, kalau kita kan punya tradisi apa? Mudik, lebaran. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu boleh buat kita untuk tidak berpuasa. Nah, perjalanan-perjalanan seperti itu boleh untuk berbuka di tengah perjalanan. Tapi sekali lagi syaratnya Bapak harus mulai perjalanan sebelum masuk waktu puasa, artinya sebelum subuh. Itu kan dari awal udah gak niat gak apa-apa. Tapi kalau Bapak berjalannya jam 8 pagi, niat puasa tetap wajib. Gak boleh batal di rumah. Ntar anak kita nanya, Bapak, kau minum? Iya, ntar kan kita mau berangkat. Nah, ntar kan kita mau berangkat. Kata-kata itu keluar berarti dia masih di rumah. Dan ketika di rumah, dia memutuskan untuk tidak berpuasa. Gak boleh kayak gitu. Kecuali kita udah jalan, itu nggak apa-apa. Berarti Bapak kalau nanti mau mudik, ya, dan mudiknya tengah hari, wajib tetap puasa dari paginya. Kapan baru boleh? Keluar dulu. Berarti Pak Ustaz, kalau saya punya pesawat pribadi, kalau saya muter-muter jaraknya boleh. Silakan, Bapak terbang aja hari ini kemana? Yang penting udah 83 kilo aja. Hari ini terbang ke Curug, besok terbang lagi Pondok Cabe, jadi muter-muter dulu Pulau Seribu. Tadi setelah Pulau Seribu batalin puasanya. Nah, besok terbang lagi ke arah Cirebon, nanti balik lagi. Kalau punya jet pribadi itu batalin aja tengah jalan. Nah, kayak gitu namanya apa? Orang yang mencari-cari celah hukum, Pak. Jadi jatuhnya apa? Dosa luar biasa. Nah, itu tuh resikonya kalau kita ngaji fikih nggak dibarengin sama ngaji akhlaknya. Gara-gara dia ngaji fikih, dia tahu bahwa 83 kilo itu boleh untuk nggak puasa. Akhirnya tiap hari dia bikin rute perjalanan. Hari ini Karawang, besok Belaranya, besok Sukabumi. Tujuannya apa? Biar nggak puasa gitu aja. Nah, itu tata burukos. Didebat sama istrinya. Kok Bapak jadi begitu? Ngaji makanya mau Ustaz Fikri guys. Padahal agama nggak begitu maksudnya. Nah, ini kalau ngaji fikih doang, makanya penting buat ngaji tasawufnya atau akhlaknya tuh di situ. Biar tahu nanti maksud puasa itu masyakohnya, ujiannya, bebannya. Ya. Dan nggak ada kok orang yang puasa kalau puasanya benar jadi lemah atau lemas, ngantuk. Iya, karena qiyamul lail malamnya.
Tapi puasa dijadikan dalil untuk lemas? No sih, saya rasa. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan orang yang puasa spiritual dan tenaganya luar biasa. Pas buka justru baru mulai. So, bisa diuji. Dan meskipun ini bukan data statistik yang pasti, tapi ada orang-orang yang justru super power pas puasa, kayak ada tenaga tambahan. Saya kasih contoh, ya bukan mentang-mentang sih ya, mungkin golongan tertentu aja. Ada salah satu pemain sepak bola yang muslim dan dia tetap konsisten berpuasa. Kalau kan udah tahu siapa yang saya maksud. Dia pemain Real Madrid dulunya. Ini mohon maaf ya, fans Barcelona ya. Karim Benzema itu kan di musim 2021-2022 dia dapat Ballon d'Or, penghargaan pemain terbaik semuka bumi lah intinya saat itu. Dia top skor di La Liga, top skor di Liga Champions, juara La Liga Real Madrid, juara Champions, dan dia tetap dalam kondisi puasanya main bola dan gila-gilaan nyetak golnya. Sampai diwawancara, apakah ya kan di tengah-tengah komunitas yang non muslim, apakah Anda tidak menjadi lemah? Apa jawaban dia? Justru saya merasa seperti ada kekuatan lebih. Saya seperti merasa ada sesuatu yang berbeda ketika menjalani aktivitas olahraga dibarengi dengan ibadah puasa. Artinya apa? Puasa tidak menjadi sebab seseorang justru untuk menjadi lemah dan lemas. Jadi karena energi luar biasa itu lahir dari puasa. Masya Allah. Makanya benar ya, sumu tasihu, puasa itu bikin sehat, kuat, bugar. Nah, walaupun manfaat itu tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam ayat ini. Nah, safar yang dua, perjalanan. Jadi kalau kita suatu saat dalam kondisi perjalanan, wa ajhadahu shaum, sehingga membuat dia berat untuk melanjutkan puasanya, fil halaini, dalam dua keadaan yang sudah disebutkan tadi, maridon, sakit, atau ala safarin, ataupun dalam perjalanan. Nah, fa'aftara, lalu dia putuskan untuk berbuka puasa. Nah, aftar, saya singgung kemarin ya, aftar artinya buka puasa dengan cara makan, dibatalkan dengan cara makan. Maka fa'iddatun. Nah, fa artinya maka, iddatun artinya mengganti. Fa'iddatun, maka dia wajib untuk mengganti puasanya min ayyamin ukhar. Min artinya dari min. Kalau man artinya apa? Siapa? Kalau min artinya apa? Dari. Kata-kata dari dalam bahasa Arab, min itu banyak faedah. Ada min untuk menunjukkan arah, dari mana, mau kemana. Ada min menunjukkan sebab, diterjemahkan gara-gara. Hada min ajlik, ini nikmati, min ajlik dari kamu. Maksud kata-kata dari kamu, dari sebab gara-gara kamu. Teriak-teriak gogorokan wae. Itu min artinya untuk sebab. Ada juga ta'lil, karena. Ada juga tab'in. Tab'in itu artinya sebagian. Artinya nggak semuanya disebutin. Ini dapat dari mana nih? Kamu kok pulang dari masjid bawa makanan? Itu Pak dari jamaah. Nah, dari jamaah. Kita nanya ke anak kita, dia pulang dari masjid bawa makanan. Kamu dapat makanan dari mana? Emang ada MBG di masjid? Enggak Pak. Ini dari jamaah. Nah, kata-kata anak dari jamaah. Tapi secara mafhum bahasa kita paham. Apakah semua jamaah yang ada di masjid membagikan makanan ke anak itu? Tentu tidak. Maksud min dari jamaah di situ itu ada faedah tersembunyi di balik kata-kata itu. Faedahnya adalah tabaidiyah. Artinya sebagian. Secara tidak langsung anak itu mengatakan, "Bapak, aku dapatkan makanan ini dari pemberian sebagian jamaah yang ikut sholat Jumat." Nah, tuh
Ini ilmu bahasa apa ya? Kata-kata dari, tapi maksud dibalik dari itu ternyata fawaidnya luar biasa. Banyak banget, 17 faedah lebih yang nggak mungkin saya bedah di sini satu-satu. Nanti malah kita ngaji ilmu nahwu, bukan ngaji tafsir lagi. Min, di sini ada kata-kata fa'iddatum min ayyamin ukhar. Min dari di sini faedahnya adalah sebagian tabai. Seperti contoh bawa makanan pulang dari Jumat tadi. Dari sebagian apa? Min ayyamin ukhar. Nah, di sini ketemu lagi kata-kata ayyamin. Awal dari ayat ini juga ayyaman ma'dudat. Apa arti ayyam? Hari-hari. Min ayyamin, hari-hari di sini banyak ya, bukan satu hari, bukan 2 hari, tapi hari-hari. Artinya secara tidak langsung diterjemahkan, kalau kamu nggak sanggup untuk berpuasa, kalau kamu tidak kuat untuk melanjutkan berpuasa, maka kamu ganti puasamu dari sebagian. Artinya nggak semua hari. Nah, dari sebagian hari-hari ukhar. Apa arti ukhar? Yang lain. Apa maksud yang lain di sini? Maksud di sini adalah selain daripada bulan suci Ramadan. Nah, ukhar bil jam'i sifatun li ayyamin mamnu'atun minas sarf. Nah, ini ukhara ya. Nah, kita kan bacanya ukhar. Sebenarnya ujungnya ukhari, ukharu, ukhara. Jawabannya adalah ukhar. Fa'iddatum min ayyamin ukhara wa 'alal ladzina yutiquna. Itu tuh ujungnya dilahirkan ukhara. Kenapa ukhara? Ini namanya isim ghairu munsharif, harus fathah ujungnya. Dari hari-hari yang lain. Di dalam tafsir dijelaskan yasumuha badalahu, yang dia berpuasa di hari-hari yang lain, badalahu, sebagai pengganti dari hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Tuh dari hari-hari yang ada di bulan Ramadan. Jadi ini 2 kondisi di mana seseorang boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk berbuka di tengah jalan. Nah, insya Allah besok kita akan lanjutkan lebih dalam tentang masalah fidyah. Ya, besok kita akan lanjutkan lebih dalam tentang masalah fidyah. Saya mau buka bab fidyah, tapi saya baca dulu ayatnya. Insya Allah keterangan yang lebih dalam kita akan bedah lebih banyak besok terkait ringkasan daripada hukum-hukum fidyah secara praktis dalam ayat lanjutannya, bukan dalam ayat lanjutannya, di ayat yang sama lanjutan dari kalimat sebelumnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, wa 'alal ladzina, wa artinya dan, wa artinya dan. Apakah semua wa bermakna dan? Jawabannya tidak. Ada wa artinya demi, itu wa juga. Tapi kalau Bapak ingin menerjemahkan wa demi, maka wa itu bermakna sumpah. Dan ujung kata-katanya harus kasroh kalau isi mufrad. Contohnya apa? Wal asri. Terus apa? Wasyamsi wal fajri walayalin. Itu wa yang berikutnya i. Ya, kalau isi mufrad itu disebut dengan waw qasam. Qasam itu artinya sumpah. Orang Arab kalau pengen sumpah untuk menegaskan sesuatu, dia pakai wa. Wallah.
itu nggak boleh diterjemahkan dan Allah. Dan Allah apa? Wallahu artinya dan Allah. Tapi wallahi artinya demi Allah. Nah itu waw. Ada waw bermakna ma'iyah. Ma'iyah artinya beserta, berbarengan, bersamaan. Ada waw artinya padahal, namanya waw hal. Dakhaltul masjida wal imamu yukabbir. Aku masuk ke masjid wal imamu, padahal imam yukabbir sudah atau sedang takbiratul ihram. Nah, itu waw di situ bermakna padahal. Itu kekayaan bahasa Arab di situ. Saya hanya nyinggung beberapa di antaranya yang sering kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa. Tapi jika wawnya ujungnya dalam isi mufrad sekali lagi, maka kita tidak terjemahkan demi, tapi diterjemahkan dan. Nih contohnya. Wa 'alal ladzina wa dan 'ala di atas. Alladzina orang-orang yang, harus ada yangnya. Jadi bahasa Arabnya yang itu alladzi. Kalau yang dialladzikannya banyak, maka alladzina. Ini nanti ada bab khusus namanya isim mausul. Nanti kita akan belajar, kalau kita belajar bahasa Arab namanya isim mausul. Wa 'alal ladzina, dan kepada atau di atas orang-orang la yutiqunahu. La ini bukan ayat ya, tafsir. La artinya tidak, yutiqunahu, apa arti yutiqunahu? Tidak sanggup, payah, lemah. Dan kepada orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, di dalam tafsir dijelaskan karena apa? Kibarin, karena sudah tua renta. Contoh ya. Au maradin, ataupun kondisi sakit. Nah, sakit disinggung lagi Pak di sini. Pak Ustaz, bukan tadi udah dibahas sakit di awal? Yes. Tapi sakit di awal adalah sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi yang dimaksud di sini wa 'alal ladzina yutiqunahu ay maradin la yurja bar'uhu. Sakit-sakit la yurja yang tidak lagi diharapkan bar'uhu kesembuhannya. Ini biasanya terjadi karena tua renta, karena udah sepuh. Kalau orang tersebut sudah sepuh, udah nggak sanggup. Kalau Babe masih puasa, Be? Alhamdulillah. Be, masih puasa? Masih sanggup puasa? Sampai selesai? Lancar? Dari awal sampai sekarang? Nggak bolong-bolong? Insya Allah. Berarti nggak masuk ayat ini. Insyaallah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, buat orang-orang yang nggak sanggup puasa, likibirin karena udah tua renta, ataupun dia menderita sakit yang sakitnya udah nggak diharapkan lagi sembuhnya. Maka apa solusi yang diberikan oleh Islam? Fidyatun, maka orang tersebut boleh untuk melakukan sebagai pengganti puasa dengan cara membayar fidyah. Berarti di sini ada 3 kondisi yang Allah jelaskan. Ini namanya ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Yang pertama adalah wa 'alal ladzina yang pertama adalah wa man kana minkum maridan, sakit. Yang kedua, au ala safarin, perjalanan. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang memang udah gak sanggup sama sekali puasa. Maka orang tersebut udah gak lagi wajib siam, tapi wajib baginya adalah fidyah.
Jadi bukan kutiba alaikumus siyam, tapi kutiba alaikumul fidyah. Itu bukan ayat, Pak. Itu bukan ayat, sekali lagi. Nanti jangan saya bolak-balikan ayat. Itu iktibas namanya. Ini fidyah bimanzilatis siyam. Ya. Nah, ini nanti masalah fidyah ini pembahasannya panjang. Tapi Allah bocorin dulu rumusnya untuk fidyah itu apa? Ta'amu miskin. Ta'amun, apa artinya ta'am? Makanan. Kalau mat'am, tempat makanan, tempat makan. Makanya orang Arab nyebut tempat makan, bahasa Arabnya adalah mat'am. Bahasa Indonesianya restoran. Nah, jadi nanti kalau ada syekh dari Palestina, syekh, ila, mau kemana? Mat'am. Nah, artinya apa? Restoran. Mat'am, restoran. Isinya ta'am di ayat ini. Apa itu ta'am? Makanan. Ini sambil belajar bahasa Arab pelan-pelan, Pak. Nggak apa-apa, belajar bahasa Arab itu sunnah. Ya. Belajar bahasa Arab itu sunnah, karena dengan bahasa Arab kita bisa mendalami sedikit apa yang Allah jelaskan dalam firman Allah. Hukum belajar bahasa Arab ini fardu kifayah, Pak, sebenarnya. Kalau dalam satu kecamatan, satu desa, satu kampung, nggak ada satupun orang yang ngerti atau belajar bahasa Arab, bisa jadi satu daerah itu dosa. Jika banyak komunitas muslimnya, karena nanti ketika butuh fatwa atau ingin istifsar sesuatu, dia bingung. Nah, tapi kan kita di Indonesia aman. Ada yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Minimal kalau kita nggak ngerti, kita bisa nanya ke guru-guru kita di MUI. Nah, di kita ada guru kita Ustadz Malik. Tanya, Kiai, kalau ini gimana, ini gimana, ini gimana. Nah, itu fungsinya. Nah, jadi fidyahnya apa? To'amu, makanan miskinin. Nah, kalau diterjemahkan secara literalis kacau artinya. Kalau nggak pakai tafsir balaghah. Fidyah itu adalah makanan orang miskin. Itu kalau kita nggak pakai balaghah. Tapi ketika di balaghah maksudnya adalah memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ai qadru ma yaquluhu fi yaumihi wa huwa qaddun min ghalibi qutil baladi. Yang dimaksud dengan fidyah di sini sekadar orang miskin tersebut bisa makan fi yaumihi, di hari itu dia nggak kelaparan. Ya. Wa huwa muddun, kadarnya 1 mud. Nah, nanti 1 mud ini berapa kalau di kita misalnya dalam satuan beras berapa liter berasnya? Nah, ini terjadi perbedaan takaran atau sukatan di antara ulama-ulama. Ada yang bilang 2 sekian, ada yang bilang 3, ada yang bilang 3,5, ada yang bilang 4. Nah, itu besok kita akan bahas lebih dalam. Ini 1 mud, ini mud apa ini? Apa yang dikasih ke orang tersebut? Korma kah? Es buah kah? Timun suri kah? Nah, jawabannya adalah min ghalibi qutil baladi. Fidyahnya adalah makanan kebiasaan orang tersebut. Dalam bahasa kita makanan pokok. Nah, di kita apa makanan pokoknya? Beras atau nasi, ruz. Likulli yaumin, bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Nah, insya Allah besok kita akan kaji lebih dalam tentang masalah fidyah ini. Pembahasannya panjang karena nanti nggak semua orang yang berbuka juga wajib fidyah. Ada orang yang berbuka wajib fidyah. Ada orang yang nggak berpuasa wajib fidyah. Yang paling ngeri adalah orang yang nggak sempet membayar utang puasanya keburu mati. Nah, itu tuh yang ngeri tuh. Dia tahu ada waktu untuk mengganti, tapi nggak segera digodok. Tahu anak-anaknya nggak diganti sampai akhirnya mati. Nah, itu akan jadi beban buat ahli warisnya nanti. Kalau ahli warisnya mau, karena nggak ada kewajiban dasarnya kepada ahli waris. Nanti kewajiban ahli waris apa? Bayarin fidyahnya orang tuanya yang sudah meninggal dunia, punya utang puasa, sengaja ditinggalin. Artinya nanti sebelum mati dia harus harta warisnya sebelum dibagi-bagi, termasuk di antara item-item yang wajib untuk dilunasi dulu adalah fidyahnya.
Berat tuh. Punya harta 50 juta. Ngurusin kematian 2,5 juta untuk bayar ini, makam ini, itu segala macam. Buat utang-utang ternyata bank aja masih banyak banget pokoknya. Belum Adira. Apalagi ya? FIF. Di total 40 juta, tinggal 8 juta. 8 juta ternyata tuh orang punya utang puasa lagi. Puasanya berapa tahun? 20 tahun gak puasa. Itu udah tuh semuanya tuh. Berapa kali ketemu Ramadan, kebentur Ramadan ini gak puasa, gak dikodok-kodok. Ramadan berikutnya dibayar semuanya itu. Dihitung. Ternyata pas bersih-bersih sisanya tinggal 500 ribu. Anak ada 6, bingung mau ngatur gimana ini duit 500 ribu. Kita kegacahan sekali udah habis ini. Nah itu akhirnya nyusahin anak-anak juga. Nah ini besok insya Allah kita akan bahas lebih dalam ketentuan terkait fidyah. Punten sampai di sini ada yang ingin diistimsa atau ditanyakan? Kebetulan gimana di sini? Untuk ketentuan fidyah itu kalau dalam satu negara yang dipakai fidyah itu apakah bahan pokok yang digunakan oleh sebagian besar penduduk atau cuma kebiasaan makanan pokok penduduk setempatnya saja? Kan masing-masing yang berbeda ya. Kita orang Indonesia, ya. Kebetulan kita udah pindah jadi TKW atau TKI di Arab Saudi. Kita pengen fidyahin orang tua kita yang udah gak sanggup puasa, fidyahnya sama kita. Posisi kita di Arab Saudi, di sono mah gak laku beras pandan wangi. Walaupun di sini 14.500. Maka bagaimana solusinya? Kita pakai makanan pokok yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab di mana kita tinggal. Tanya, Pak di sini makanan pokok apa? Oh, nahnu tamar. Pakai kurma, beli kurma. Nanti cek di kitab fikih kalau kurma teh kira-kira satu mutu berapa kilo atau berapa liter. Ya, tergantung kalau beras kilo atau liter kan? Beras liter ya. Ada kilo ada liter. Ya tergantung lah, sok lah itu mah nanti ukuran sukatan di sini yang beda-beda. Kalau kita tinggal di daerah yang ternyata pakai gandum, bur bahasa Arabnya, kita bayar dengan. Nah di situ. Jadi di mana kita berada, di situ kita tunaikan fidyah kita. Apa makanan pokok di daerah tersebut, tunaikan dengan makanan tersebut. Kalau tadi fidyahnya apakah yang kita makan juga atau yang mereka makan? Kita mah nggak makan, nggak apa-apa. Kalau kita kan pakai beras putih, orang Arab kan kalau pakai beras, kamu namanya basmati. Kalau mereka pakai yang gede itu ya. Kalau udah kita cari beras basmati yang sekadar orang mereka. Atau maksud kita nggak makan beras basmati, kita mah pandan wangi yang pulen, karena yang perak nggak apa-apa. Kita tetap makan dengan makanan pokok kita, tapi di mana kita tinggal, masalahnya mereka nggak mau. Apaan ini beras pandan wangi? Nggak berlaku buat saya. Basmati beda. Artinya itu takutnya. Jadi kita bagian menghormati di mana kita berada. Itu Pak Sidik ya. Ada lagi? Besok lebih dalam insya Allah masalah fidyah. Jadi saya dikit-dikit aja. Ini belum tentu khatam nih Pak puasa ayat 187 nih ya. Wajib benar seperti ini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan fi wa yafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka ghafurun karim. طيب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا واقض بها ديوننا واغفر بها ذنوبنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وسخر بها موازين حسناتنا وأدم بركتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه